Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Imam Jalaluddin Al-Mahalli fi syarhi alal waraqatil Imam Al-Haramain ila anqal wa min syartil hukmi ay yakuna mithlal illah fin nafyi wal isbat. Syaratnya hukum. Kemarin kita bahas syaratnya apa? Syaratnya illah. Kemudian sebelumnya membahas syaratnya asal. Sekarang membahas syaratnya hukum, hukmul asal. Kan rukunnya qiyas ada asal, hukum, asal, illah, far'. Sekarang bahas syaratnya hukmul asal. Wa min syartil hukmi ayyakuna mithlal illah fin nafyi wal isbat. Termasuk syaratnya hukum, termasuk bukan satu-satunya. Banyak syaratnya kalau di kitab-kitab yang mutawalat diterangkan. Di sini disebutkan satu aja oleh Imam Haramain. Di antara syaratnya hukum adalah harus menyamai ilat. Menyamai dalam hal apa? Fin nafyi wal isbat. Artinya kalau ada ilat, hukum harus ada. Kalau ilat tidak ada, hukum juga harus tidak ada. Jadi kalau hukumnya sabit, kalau ilatnya sabitah, hukum harus sabit. Kalau ilatnya manfi ya, hukumnya juga harus manfi. Itu seperti itu. Atau dibahasakan yang lain adalah muttarid munakis. Setiap ada ilat ada hukum, setiap nggak ada ilat nggak ada hukum itu. Aita bi'an laha lil illah, hukum harus tabe kepada illah. Fi dalik ay fin nafyi wal isbat. In wujidat wujid, in wujidatil illah wujidal hukum. Kalau ilat ada, hukum ada. Wa in intafat intafa. Kalau ilatnya nafi, hukum juga nafi. Ini yang dimaksud dengan kalam ulama, al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar mengikuti ilat, baik dari sisi wujud ataupun dari sisi adam. Artinya tadi itu, ilat wujud, hukum harus wujud, ilat adam, hukum harus adam. Seperti iskar dengan haram. Khomer hukumnya haram, ilatnya iskar. Ada iskar, haramnya ada. Gak ada iskar, haramnya hilang. Ketika masih berupa anggur segar, buah segar, gak ada iskar kan? Apa haram? Enggak. Gak ada iskar, gak ada haram. Diperes jadi jus anggur. Diperes jadi jus anggur. Tapi masih jus yang masih baru. Gak ada iskar. Apa haram? Gak ada. Gak ada iskar, gak ada haram. Tapi dibiarkan berhari-hari sampai muncul iskar, apa jadinya hukumnya? Haram. Dibiarkan lagi sampai lama jadi khal, iskarnya hilang. Khal haram apa enggak? Enggak. Lah itu maksudnya al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum haram bagi khomer, hukum haram itu mengikuti iskar. Ada iskar, ada haram. Iskar enggak ada, haramnya juga enggak ada. Ini syaratnya hukum, harus ayyakuna mithlal fin nafyi wal isbat. Ini wadah ya. Cuman untuk yang fin nafyi ini masih khilaf. Karena begini, illat itu bisa muta'addidah. Yang muktamad, illah itu bisa muta'addidah. Illah itu bisa muta'addidah. Kalau illah itu muta'addidah, satu illat hilang, hukumnya ya tidak harus hilang. Kalau ilat ada, hukum harus ada. Tapi kalau ilat hilang, hukum tidak mesti hilang. Karena bisa jadi ilat yang lain masih bekerja. Kalau ilah muta'addidah ya, ilahnya lebih dari satu. Ilah muta'addidah. Yang mutamad, ilah muta'addidah itu boleh. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan ilah muta'addidah boleh, ketika ilat hilang, hukum tidak harus hilang. Kenapa? Karena bisa jadi terpengaruh oleh ilat yang lain. Beda kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan ilah muta'addidah itu tidak boleh. Ilah itu harus satu, tidak bisa muta'addidah. Lah kalau begitu baru wujidatil illah wujidal hukum, intafatil illah intafal hukum, harus begitu. Tapi kalau ilah muta'addidah tidak harus. Yang jelas kalau wujud ilah pasti wujud hukum. Tapi kalau ketika ilah tidak ada, belum tentu hukumnya tidak ada juga. Contohnya kayak sabab batalnya wudu. Sabab batalnya wudu ada berapa? Asbabul hadas. Ada berapa di fikih? 4 ya. Apa? Zawalul akli, ilan au mamakinin,
nama qaidin mumakinin maq'adatahu. Kemudian mubasyarah bainal rajul wal mar'ah dengan syarat-syaratnya. Ketiga, masul kubul awit dubur. Ya, masul kubul awit dubur. Kemudian yang keempat, khuruju syai' minas sabilain, ya kan? Khuruju syai' minas sabilain. 4 ini. Nah, ini namanya ilah muta'addidah. Jadi yang ilat yang menyebabkan batalnya wudu ada 4 ini. Masing-masing bisa membatalkan wudu. Bukan murakabah, tapi muta'addidah. Kalau murakabah itu kerjasama. Gabungan dari keempat-empatnya misalnya baru bisa memunculkan hukum. Itu kalau murakabah. Kalau muta'addidah enggak. Masing-masing dari 4 ini bisa membatalkan. Lah untuk batal wudu apa 4 ini harus dilakukan semua? Enggak, cukup salah satu sudah membatalkan. Lah ini setiap wujud ilah, wujud hukum. Setiap ada khuruju syai' minas sabilain, maka batal wudu. Muncul hukum butulanul wudu. Setiap ada persentuhan laki dan perempuan yang memenuhi syarat batal itu, batal. Setiap ada masul kubul wa dubur, batal. Setiap ada zawalul akal, batal. Ini berarti setiap wujidatil illah, wujidal hukum. Tapi ketika intifaulillah, orang nggak keluar, orang nggak nyentuh perempuan, apa mesti wudunya nggak batal? Tak mesti, bisa jadi wudunya batal gara-gara apa? Khuruju syai' minas sabilain lah ini. Jadi intifaul illah tidak mesti menafikan hukum. Tapi kalau wujudul illah mesti mewujudkan hukum. Tapi kalau intifaul illah nggak mesti. Kenapa? Karena bisa jadi ilahnya muta'addidah. Nah ini di Imam Haramain di Waraqat ini mengatakan wa min syartil hukmi ayyakuna mislal illah fin nafyi wal isbat. Lah untuk fil isbat tidak ada iskal. Karena mesti. Tapi untuk yang fin nafyi ini, nafi ilat mesti nafi hukum. Ini kalau kita mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkan illah muta'addidah. Jadi ini binaan itu. Binaan alal qaul bi adami jawazi ta'addudil ilal. Jadi binaan alal qaul bi adami jawazi ta'addudil ilal. Mengikuti pendapat itu. Kalau yang mengikuti ta'addud ya enggak masalah. Enggak harus nafi seketika ilat nafi, hukumnya harus nafi juga enggak harus. Kemudian pembahasan terakhir dalam bab qiyas di Waraqat ini, beliau menjelaskan hakikat dari ilat itu apa. Wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi. Illah itu adalah sesuatu yang mendatangkan hukum. Kok bisa mendatangkan dengan cara apa? Bimunasabatiha lahu, munasabatil illah lil hukum. Karena adanya munasabah, kecocokan, keterikatan antara apa? Antara ilat dengan hukum. Maksudnya munasabah itu apa? Ai antu adil illah ila tahsili maslahah au daf'i mafsadah, itu maksudnya munasabah. Jadi apa? Antu addi ila tahsili maslahah. Jadi al murad bi kaunil illa munasibah itu antu addi ila tahsili maslahah au daf'i mafsadah. Itu maksudnya munasibah. Artinya ilat itu ketika dikaitkan dengan hukum maka akan mewujudkan sebuah maslahat atau menolak mafsadah. Kayak haram dengan iskar. Haram diilati dengan iskar. Lah ilat iskar memunculkan haram, ini munasibah. Kalau muskir diharamkan, maka akan menghasilkan maslahah, yaitu hifdzul akli, dan menolak mafsadah, yaitu kerusakan akal. Yang mana akal itu sesuatu yang sangat penting. Ya, sesuatu yang sangat penting. Ya, karena itu syara itu termasuk maqasidus syariah adalah hifdzul akli, menjaga akal. Karena itu semua yang apa? Rawan merusak akal atau mengurangi akal itu diharamkan. Khomer, apapun yang memabukkan, yang merusak akal, haram. Yang menghalangi kerjanya akal dibius. Orang nggak ada apa-apa dibius. Bius dirinya. Haram, nggak boleh. Kalau keperluan operasi nggak masalah. Nggak ada apa-apa dibius. Gitu. Nggak boleh. Nggak ada apa-apa, nggak ada keperluan. Haram, kenapa? Menghalangi kinerja akal. Atau yang bisa mengurangi akal. Itu juga haram. Semua permainan
yang yaktamid alat tahmin itu haram. Ular tangga, monopoli, haram itu. Permainan haram. Kadang orang tua membelikan permainan untuk anaknya. Membelikan mainan yang haram. Kenapa? Ngurangi akal. Buang-buang waktu dan ngurangi akal. Bakal kurang akalnya orang yang selalu main kayak gitu ya, termasuk hatta HP yang main permainan-permainan yang nggak bermanfaat itu, yang nggak pakai mikir itu, Domino Island, game-game online ya, yang model nggak pakai mikir itu. Untung-untungan yang menang itu yang beruntung, bukan yang mikir. Nggak perlu mikir, untuk menang itu nggak perlu mikir. Kayak main monopoli atau main ular tangga. Yang menang siapa? Yang mikir apa yang beruntung? Yang beruntung hatta orang cerdas sedunia, paling cerdas sedunia bisa kalah main ular tangga dengan orang yang paling bodoh sedunia. Kenapa? Bukan mengandalkan akal. Beda kalau catur. Caturnya yang menang yang pinter. Nggak pinter nggak bisa menang. Ya, nggak bisa menang. Jadi yang pinter yang menang. Nah, semua permainan yang mengandalkan akal itu diperbolehkan, tapi makruh. Kayak catur itu makruh. Indah Syafi'i. Kenapa? Ya buang-buang waktu itu. Tapi kalau kena haram karena masih ada manfaatnya, ngelatih otak. Ngelatih otak itu biar mikir. Ada manfaat, tapi tidak sebanding dengan buang-buang waktunya. Nah, ngelatih otak tidak harus dengan begitu. Ngelatih otak dengan sesuatu yang manfaat, yang kira-kira ada hasil setelah itu. Ngelatih otak kok dengan ngelatih otak bisa dengan memperdalam ilmu matematika, misalnya ilmu yang perlu mikir itu bisa. Bukan dengan catur. Setelah itu apa faedahnya? Setelah menang catur apa kemudian dia jadi orang alim atau al-arif billah atau misalnya jadi kaya? Enggak kaya, tetap aja enggak ada. Nah, tapi masih ada manfaat ngelatih otak, tapi tidak sebanding dengan buang-buang waktunya, makanya dimakruhkan. Tapi kalau buang-buang waktu tidak ada manfaat, ngelatih otak juga haram. Kayak main ular tangga. Seperti itu. Nah, ini. Jadi kayak iskar tadi itu bisa menjaga akal. Sehingga kalau setiap ada sesuatu yang memiliki wasaf iskar diharamkan, ini munasib. Layak diharamkan. Semua muskir layak diharamkan. Kenapa? Bisa memunculkan maslahat hifdzul akal dan bisa menolak mafsadah rusaknya akal. Bisa menolak itu. Al-illah itu al-jalibah lil hukum. Illah itu yang mendatangkan hukum. Coba antum perhatikan tadi itu. Anggur diperes. Masih berupa anggur seger, belum memabukkan. Ada hukum haram? Tidak ada. Setelah dibiarkan, kemudian menjadi memabukkan, menjadi keras memabukkan, muncul hukum haram apa? Muncul hukum haram apa enggak? Muncul. Apa yang mendatangkan haram? Illah. Al-iskar itu. Makanya dikatakan wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi. Illah itu yang mendatangkan hukum. Bimunasabati halahu. Bimunasabatil illah li hukmi. Wal hukmu huwal majlub lil illah. Hukum itu yang didatangkan oleh ilat. Hukum haram didatangkan oleh iskar tadi. Didatangkan oleh ilat. Kenapa? 5 dzikir. 5 dzikir ya tadi itu. Bimunasabati halahu itu maksudnya. Ya 5 dzikir. Wadah ya. Dari sini hakikat ilat itu apa sih? Ada khilaf antara ulama, ada 4 pendapat. Kita terangkan ini singkatnya.
Jadi ulama usuliyin terjadi khilaf antara mereka pada hakikatul illah. Terbagi menjadi 4 madhab. Sebagiannya keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, madhabnya Mu'tazilah. Yang jumhur dan ini yang mu'tamad, illat itu sekedar mu'arrif lil hukum. Tadi kan al-jalibah yang mendatangkan hukum. Al-jalibah lil hukum. Maksudnya jalibah itu apa? Ya kita sesuaikan dengan madhabnya jumhur karena Imam Haramain pendapatnya sama seperti mereka. Apa? Illat itu sekedar mu'arrif lil hukmi, menunjukkan hukum, bukan yang menetapkan hukum. Yang menetapkan hukum Allah. Yang menetapkan hukum Allah. Tanpa pengaruh dari illat sama sekali. Jadi Allah mengharamkan khomer itu bukan terdorong gara-gara ada iskar ini akhirnya Allah terpaksa mengharamkan khomer. Tidak ada yang memaksa Allah. Allah boleh saja mengharamkan anggur sebelum jadi khomer. Boleh saja bagi Allah. Kenapa enggak? Boleh saja. Allah mengharamkan anggur atau jus anggur atau khol bisa jadi hatta tidak ada iskar. Terserah Allah. Nah, jadi ilat itu bukan yang menetapkan hukum, hanya menunjukkan hukum. Alamah. Artinya dengan adanya iskar kita tahu, oh berarti ini diharamkan oleh Allah. Dari mana? Apa itu dapat SMS dari Allah? Dapat SMS dah. Ada Jibril SMS ke WA itu. Tidak ada. Dari mana tahu? Gara-gara iskar itu. Jadi iskar itu tanda kalau Allah mengharamkan sesuatu yang ada iskarnya. Jadi adanya iskar ini menandakan ada hukum haram dari Allah di situ. Tapi bukan iskar yang menetapkan hukum. Bukan iskar. Sekedar tanda. Gak ngefek apapun. Iskar itu gak ngefek apapun. Dengan adanya iskar kita tahu kalau di situ ada hukum haram. Ketika iskar hilang kita tahu di situ tidak ada hukum haram. Yang menyebabkan tidak haram bukan zawalul iskar. Yang menyebabkan haram bukan iskar. Allah yang mengharamkan. Allah yang menghilangkan haram. Tanpa terpengaruh oleh illat. Tidak ada yang mempengaruhi Allah, tidak ada. Tidak ada yang mempengaruhi Allah. Jadi Allah yang mengharamkan tanpa terpengaruh oleh iskar. Allah yang mencabut haramnya tanpa terpengaruh oleh zawalul iskar. Iskar dan zawalul iskar itu hanya tanda saja. Kok bisa mengatakan tanda? Ya setelah kita mikir mengamati dalil-dalil yang ada, itu kok kita melihat dari dalil-dalil yang ada itu, ini kalau ada iskar haram, tidak ada iskar tidak haram, ada iskar haram, tidak ada iskar tidak haram. Oh berarti ini tanda, Allah ngasih tanda kode kepada kita. Kalau ada iskar, ketahuilah bahwa aku menetapkan haram. Kalau tidak ada iskar, ketahuilah bahwa hukumku di situ tidak haram. Nah seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi Allah sama sekali. Bisa jadi Allah menghalalkan muskir dan bisa jadi Allah mengharamkan anggur. Bisa jadi terserah Allah. Tidak terpengaruh oleh iskar. Ini madhabnya jumhur dan termasuk Imam Haramain. Ini sekedar alamah. Sekedar alamah. Kayak kalau ada lampu merah berhenti. Antum kalau ada lampu merah di perempatan berhenti kan? Nah, yang menyebabkan berhenti itu aturan pemerintahnya apa lampu merahnya? Hah? Aturan pemerintahnya yang menyebabkan antum harus berhenti itu lampu merahnya apa aturan pemerintahnya? Aturan pemerintah. Kalau ada orang sendiri bikin di depan rumahnya bikin lampu merah sendiri gitu, apa antum berhenti? Di depan rumahnya bikin ada gang itu jalan umum, ada orang wallah alam stres mungkin apa, bikin lampu merah sendiri di depan rumahnya dinyalakan, dimatikan, nyalakan, dimatikan. Kalau lampu merah apa antum berhenti di situ? Lampu merah enggak ngefek apa-apa. Itu tanda aja ditaruh di perempatan karena yang naruh pemerintah. Oh kalau lampu merah sedang menyala berarti sekarang berlaku aturan berhenti. Kalau lampu hijau menyala berarti sekarang berlaku aturan silahkan berjalan. Nah seperti itu. Tidak dipengaruhi oleh lampu merahnya. Ya, sekedar tanda. Nah, dan kesulitan juga kan kalau tidak pakai lampu merah, tidak pakai tanda. Terus ada setiap hari polisi berdiri di perempatan itu. Ayo yang dari selatan silahkan jalan. Alafu yang dari selatan silakan berhenti, kan capek. Jadi dibuatkan tanda. Kemudian pendapat kedua mengatakan illah itu mu'assir bidatiha. Ya illat itu yang menetapkan hukum secara zat. Itu secara zat. Jadi iskar itu yang menetapkan hukum haram, zawalul iskar itu yang menghilangkan hukum haram. Bidatiha. Ini mazhab sesat. Mazhabnya Mu'tazilah. Mazhab sesat.
Mereka tidak sampai kufur di situ, sesat aja. Ada pendapat ketiga, pendapatnya Imam Ghazali dalam sebagian kitab. Kebanyakan di kitabnya Imam Ghazali, beliau mengatakan ilat itu mu'arif. Kebanyakan di kitabnya Imam Ghazali mengatakan ilat itu mujarrad mu'arif, sama seperti jumhur. Malah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti membantah, Imam Ghazali nggak pernah berkata ilat itu mu'assir bi'idznillah, itu tidak ada. Tidak ditemukan di kitab-kitabnya, tidak ditemukan. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti begitu. Di beberapa kitab yang beliau amati nggak ada istilah dari Imam Ghazali mengatakan ilat itu mu'assir bi'idznillah, sama dengan jumhur mu'arif. Tapi ala kulli hal di kitab-kitab salaf disebutkan, menisbatkan beberapa ulama seperti di beberapa kitab, di Syarah Jamul Jawami dan yang lain-lain, di Syarah Ghayatul Wusul, dinisbatkan Imam Ghazali punya pendapat bahwa ilat itu mu'assir bi'idznillah di sebagian kitabnya, walaupun di kebanyakan kitab berpendapat seperti jumhur. Artinya apa? Kata Imam Ghazali, tapi nggak sesat, kata ini nggak sesat, cuman agak mirip ke Mu'tazilah akhirnya. Yang membedakan ini ada istilah bi'idznillah, bukan bidatiha. Jadi ilat itu yang menetapkan hukum, tapi seizin Allah, atas seizin Allah. Jadi yang menetapkan ilat, kalau yang ini enggak, yang menetapkan Allah. Ilat enggak ngefek apapun, enggak punya efek apapun, enggak berpengaruh apapun ilat kalau yang jumhur. Nah, hanya sekedar tanda. Kalau Imam Ghazali enggak, ilat itu punya efek. Dia menetapkan haram, menghilangkan haram, tapi atas izin Allah. Ini pendapat yang dinisbatkan oleh Imam Ghazali, dan kata Syekh Buti tidak ada Imam Ghazali berpendapat seperti itu. Imam Ghazali sama seperti jumhur. Yang ketiga ini juga khotor, makanya perlu ditakwil. Imam Subki termasuk yang mentakwil. Pendapat keempat mengatakan ilat itu ba'its lil hukmi, mendorong untuk penetapan hukum. Dohirnya mendorong siapa? Yang menetapkan hukum siapa? Allah. Ilat ini mendorong untuk menetapkan hukum. Ilat mendorong siapa berarti? Allah. Kayak Allah kurang bebas berkehendak gitu ya. Ada yang mendorong, kayak ada yang kontrol Allah, itu mengendalikan Allah. Ini gara-gara iskar ini akhirnya Allah terdorong untuk mengharamkan. Jadi kayak ada yang mengendalikan Allah. Ini pendapat banyak disampaikan oleh fuqaha Syafi'iyah, banyak berpendapat seperti ini. Dari usuliyin termasuk Imam Amidi berpendapat seperti ini. Nah, ini dohirnya muskil karena itu ditakwil. Ini fuqaha Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang besar yang menyatakan seperti ini. Cuman ini ditakwil oleh Imam Subki, ba'is bukan berarti mendorong Allah. Salah paham. Ba'is di sini maksudnya ba'is lil mukallaf alal imtisal. Artinya ba'is lil hukmi, artinya ba'is lil mukallaf alal imtisal. Bukan mendorong Allah, mendorong orang mukallaf, memotivasi orang mukallaf untuk nurut hukum ini. Kan apalagi orang awam yang imannya masih lemah. Orang yang imannya lemah. Itu kan kalau dikasih hukum, tidak tahu kenapa, itu kan kadang-kadang nggak langsung nurut. Tapi kalau tahu alasannya, kenapa ini kok diharamkan, akhirnya langsung nurut ya. Itu. Khomer diharamkan, kenapa? Karena muskir, bisa mengganggu fungsi akal dan seterusnya. Lah akhirnya mereka, oh iya ya, itu akhirnya itu mendorong dia untuk nurut. Akhirnya menjauhi khomer karena diharamkan oleh Allah. Nah, ini jadi ada 4 pendapat tentang ilat ini. Yang muktamad adalah pendapat jumhur yang mengatakan ilat itu sekedar mu'arrif lil hukmi. Yang ba'is ini khotor kalau diambil zahirnya, tapi ditakwil seperti Imam Subki mentakwil, maksudnya ba'is itu ba'is lil mukallaf ala imtisal, bukan ba'is lillah. Enggak ada yang mendorong Allah, itu enggak ada. Allah itu berkehendak mutlak.